Jadi di part yang pertama kita bahas dulu tentang struktur foldernya sebelum ke ranah HTML. Di sini udah buat namanya admin Kosik, teman-teman bebas nama foldernya. Kemudian nanti di sini ada index.html yang masih kosong, di dalamnya ada folder assets. Nah di dalam asset ini double S ya, kemudian CSS, oke. Di dalam CSS ada partials, oke, masih kosong semua. Nanti kita setting satu-satu. Kemudian ada image. Nah di sini ada logo coding asik. Terserah teman-teman harus pakai apa, terserah. Ini bebas. Kemudian di sini ada folder CS. Nanti untuk naruh dari coding JS-nya kayak gitu. Oke, kalau udah tinggal diklik kanan, kemudian nanti open with Visual Studio Code. Ini entah di Windows, Linux, macOS, saya rasa sama seperti itu. Oke, yang pertama adalah persiapan dulu. Ini kita buka udah Visual Studio Code, kalian buka index.html dan ketik ini ya, tanda seru ini, kemudian enter aja. Maka dia akan otomatis membuat sebuah file HTML. Nah, langkah yang pertama adalah kita setting dulu persiapan-persiapan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kita gunakan adalah iconnya dulu. Oke. Nah, setelah icon adalah fontnya. Fontnya nanti kita pakai Roboto. Nah, yang pertama berarti kita kunjungi aja browser ya ke fonts.google.com. Kalian cari aja yang bagian font. Nah, kalian cari yang Roboto. Nah, klik aja, nanti pilih. Oke. Pilih style-style yang kalian suka. Di sini menggunakannya adalah ada like 300, 400, 500 sampai 700 seperti itu. Ini bebas menggunakannya apapun. Oke, ini sih udah ada banyak banget. Nah, caranya nanti tinggal copy aja linknya di sini. Copy, lalu paste di sini. Kita anggap aja fonts Roboto. Paste, oke. Nah, selanjutnya adalah ini udah selesai ya, cari aja like, kemudian nanti sampai sini. Kemudian ke font awesome. Font awesome ini untuk icon ya, teman-teman. Nah, karena kita pakainya CDN itu adalah ya ibaratnya library yang kita bisa akses secara online, jadi kita nggak perlu nambah file di sini. Jadi ke CDN gs.com/libraries, kemudian font awesome. Kita pakai versi yang terbaru aja. Ini adalah CDN yang versi 6. Copy aja link tag, terus taruh di sini. Oke, berarti font icon gini aja. Nah, udah. Selanjutnya adalah kita buat file CSS-nya. Berarti ini style. Nah, style-nya adalah berarti kita pakai link nanti di CSS. Nah, biasa style href CSS. Nah, kita ubah juga untuk foldernya. Berarti asset. Oke. Kemudian CSS. Nah, di sini kita taruh aja nanti asset. Style. .css. Nah, udah sampai sini. Lalu di paling akhir kita taruh JavaScript-nya. Berarti pakainya script. Ini udah ada script src. Nah, S-nya kita taruh ke asset. Karena nama foldernya adalah asset ini ya. Berarti asset JS. Nanti kita buat sebuah file JS ya. Namanya nanti main JS aja. Atau app.js dan lain sebagainya. Ini bebas ya. Ini juga bebas namanya. Terserah teman-teman. Nah, save. Kalau udah ini berarti kita harus buat. Ini adalah main.js. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah kita buat lagi yang namanya adalah style.css. Oke, udah ya sampai sini. Nah, yang pertama adalah kita buat HTML-nya dulu. Oke, HTML-nya dulu kita ganti dulu untuk title-nya ya. Misal di sini template coding asik ya, template coding asik. Save. Admin. Nah, sampai sini kita fokus ke HTML-nya. Dimana di sini kan kita bahas dulu, ini ada navbar, oke. Sini ada aside ini yang menu samping. Di sini ada konten, lalu ada footer. Jadi ada 4 menu utama atau 4 tag utama lah kayak gitu. Jadi kita membuat sebuah tampilan ini dulu. Nah, tips teman-teman, kalau teman-teman adalah desain dari sebuah website,
kalian mulai aja dari desain mobilenya dulu, jangan dari desktopnya. Ini tips aja sih, boleh dipakai atau enggak. Tapi yang jelas ketika teman-teman desain dari mobile itu akan mudah desain dari desktopnya. Sebaliknya kalau misalnya teman-teman pakai yang desktop dulu baru ke mobile, pasti akan susah. Ya itu selera masing-masing sih, teman-teman bebas menggunakannya. Oke, berarti ini minimize dulu. Jangan lupa yang selanjutnya adalah aktifkan live servernya ya. Sini kita ke extension, cari aja yang live server. Nah, kalau udah diinstal, teman-teman nanti di go live. Biar nanti apa? Biar nanti langsung reloadnya kayak gitu, langsung otomatis reload. Ya, klik. Nah, install. Oke. Seperti itu. Kurang lebih persiapannya hanya gitu. Nanti file-file tambahan kita atur di next step-nya kayak gitu. Saya close dulu yang kira-kiranya nggak penting. Ini close dulu. Oke, ini di go live. Nah, step yang pertama adalah kita yang desain dari state-nya dulu, menu yang samping. Oke, menu yang samping apa aja? Misal di sini ya. Oke, kita pakainya buat yang utama ini buat banyak membungkus semuanya, kita pakai main site. Nah, di sini biasakan nanti pakai komentar ya, biar nanti mudah ketika mencari codingnya. Set and aside, kemudian nanti ada nav and nav. Oke. Nanti ada konten and konten, nanti footer and footer. Kita ganti Ctrl D, kemudian di sini navbar. Di sini berarti konten. Oke, di sini berarti footer. Oke, sesimpel ini. Nah, di dalam set kita pakainya tentunya dengan menggunakan set ini. Nah, di dalam set kita punya nanti kita kasih kelas aja, kelas. Namanya adalah misal setbar ya. Ini menu samping. Nah, kita di sini fokusnya adalah menu sampingnya kan ada menu-menu sini. Juga ada tulisannya. Oke, ada logonya juga. Maka kita buat di sini adalah pakainya A link ya. Oke, harusnya berarti ke index. Ini ada logonya HTML. Nah, kita kasih kelas brand. Oke. Brand link. Oke, di dalam brand link ada yang ini ya, logonya otomatis IMG. Oke, IMG-nya nanti berarti ke asset slash image slash logonya. Nah, nanti alt-nya jangan lupa logo, gini aja. Oke, lalu kita kasih kelas juga. Kelasnya berarti apa? Misal adalah brand logo ya. Karena di sini ada brand link, maka di sini ada brand logo. Oke, ini brand logo. Nah, lalu setelah itu kita di sini ada teksnya juga. Teksnya misal pakai H1 juga nggak masalah. Misal kelasnya kita namain adalah brand title. Nah, di dalam brand title berarti admin namanya, admin Kosik misal. Bebas. Nah, ini untuk sidebar-nya. Nah, di sini ada garisnya nih. Kita pakainya HR aja. Nanti kita kasih kelas. Berarti kelasnya bebas misal line. Oke, yang selanjutnya adalah kita butuh menu nih sini. Nah, karena menunya ini adalah sama semua, nanti kita kasih jarak yang sama, kita bungkus dengan div. Oke, div sini kita kasih kelas yang namanya adalah menu. Oke, di dalam ini berarti ada menu-menunya, otomatis kan. Nah, menunya kita pakai link aja. Link berarti pakai A. A dot nanti namanya kelasnya menu items. Cara penulisannya kayak gini aja, nanti enter. Di tab ya, otomatis akan membuat menu item. Nah, karena di sini yang pertama adalah aktif, maka kita pakai aktif biar untuk si dashboardnya. Ini kita. Nah, sini pakainya adalah font Awesome ya, font Awesome nanti gunakan aja, ikutin aja ya. Nanti kalau misal teman-teman cari di websitenya resminya adalah fontawesome.com, cari aja.
Kita pakainya adalah I, nanti pakai kelas. Pakai kelas di sini FA solid. Oke, FA host. Oke, ini dashboard. Kita save. Seperti apa? Nah, gini ya. Dashboard. Nah, kemudian lanjut lagi. Di sini ada P. Ini adalah untuk namanya, adalah ops. Ini harusnya sini ya. Ini iconnya, ini dashboardnya. Nah, kayak gini. Oke, aktif. Ini masuknya ke index.html. Nah, jika udah kita copy. Berarti sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Nah, udah. Ini bebas menunya kok, bebas serah. Ini kita anggap aja ganti user. Ini user. Nah, ini ya berarti FA. Gantinya jadi user juga. Ini aktifnya hapus ya. Aktifnya hapus. Nah, ini. User, kemudian di sini berarti misal tadi ya, kategori. Oke, kategori. Lalu di sini iconnya kita pakai yang icon cek. Ini gua kopas saja biar cepat. Cek kategori. Lalu yang selanjutnya adalah produk. Produk berarti sini produk. Lalu ininya adalah gua kopas lagi iconnya. Nah, tantangan terbesar atau terlama sebenarnya mencari icon yang pas. Kalau teman-teman udah ada tim, itu lebih enak. Maksudnya ada tim UI UX-nya, itu lebih enak. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita harus cari gitu. Kalau teman-teman sebagai full stack misalnya seperti itu, yang freelance lah, taruhlah. Ini ada pengaturan. Ops. Pengaturan. Pengaturan di sini pengaturan. Pengaturan biasanya pakainya adalah gear. Pas solid gear kayak gini. Kita save. Nah, ini ya, kategori produk pengaturan. Nah, yang mana adalah ketika ini kita minimize. Nah, gini. Kan dia ada teksnya. Ketika dia di minimize, dia teksnya hilang. Oke, yang ini ya, teks dari logo kemudian sampai menunya dia hilang. Maka kita buat kelas baru di dalam teks yang akan kita hilangkan. Oke, misal di sini brand ops, ini brand title ya, pakainya gini biar nggak ada dua kelas. Nah, yang ini adalah set bar text misalnya, set bar text. Nah, set bar text ini adalah fungsi kelas di mana kita akan menghilangkan. Ini kita kasih kelas juga, set bar text. Kita copy ke semuanya. Save. Oke, udah selesai kayak gini. Lalu kita fokusnya adalah ke dari navbarnya ya. Setbarnya udah, tinggal ke navbarnya. Navbarnya kita pakai nav. Kita punya kelas yang namanya navbar. Mudahnya ini pakai emmet ya. Harusnya di Visual Studio Code udah terinstall semua. Tapi kalau teman pakai Sublime mungkin harus install yang namanya emmet. Oke. Nah, di sini ada button, kita kasih kelas yang namanya, kalau mau kelas berarti titik ya, kalau mau ID berarti pagar. Berarti navbar collapse. Oke, navbar collapse. Nah, kita kasih sebuah icon ya. Paste. Nah, gini. Ini untuk yang kayak gini ya, bar. FA bar. Nah, ini ya. Bar. Lalu yang selanjutnya adalah kita butuh yang namanya navbar menu. Navbar menu ini yang admin ini ya. Ada admin, lalu kita butuh yang ini, navbar yang drop down-nya. Berarti ini copy ya. Copy aja. Ini navbar menu. Oke, navbar menu. Nanti pakainya adalah FA user. Ini misal nanti ada si admin span
admin. Oke, lalu copy lagi. Nanti navbar drop down. Drop down ini ya ini untuk logout ya, logoutnya gimana. Button, kemudian kita pakainya A ya. Ini bukan ini lagi. Pakainya A href. Kita punya kelas yang namanya navbar link. Ini untuk logout ya, karena logout biasanya pakainya link sih. Nanti diarahkan navbar link. Pasnya ke berarti login atau logout. Kayak ini misal logout atau login aja ya, login.html. Oke, udah kayak gini login. Nah, di dalam ini kita pakainya icon ya. Berarti I lagi. Nah, ini biar cepat kita copy ya. Untuk logout pakainya adalah have a solid rect from bracket. Ini kalian bisa cari di website resminya ya, fonaweson.com. Cari aja yang free kayak gitu. Ini udah, lalu kita fokus ke kontennya. Kontennya gimana? Nah, kalau konten kita pakainya bebas. Misal ini pakai section ya. Section. Ops, bukan ini ya. Section kita punya kelas yang namanya adalah konten. Nah, gini. Nah, di dalam konten di sini kita punya yang namanya judul. Nah, dashboardnya. Berarti anggap aja konten header. Kita pakainya H1. Nanti kita kasih kelas konten header. Nah, konten headernya ini berarti sesuaikan aja. Karena ini kita masih edit dashboard, maka dashboard. Nah, selanjutnya adalah berarti ada ini ya, menu-menunya. Kita anggap aja info. Biasanya template-template yang ada itu pakai info atau lainnya deh. Alert atau lainnya. Kita pakainya info. Kita anggap aja di sini kita punya info section. Info section ini berarti ya yang banyak membungkus ketiganya. Berarti info section. Kita pakai dot info section. Oke. Prosesnya di dalamnya berarti ada info. Masing-masing ini kita kasih ini adalah info. Oke. Berarti dot info. Nah, di dalam info berarti ada info body. Oke, berarti ini info body, ini info footer. Oke ya, paham ya? Ini body, ini bodinya, isinya lah. Ini footernya. Footer berarti yang bawah. Oke, dot info body. Ini penamaan kelas sebenarnya bebas saja. Nggak harus kayak gini. Tapi kalau lebih enak sih, kalau info ya info semuanya. Jadi nanti mudah untuk stylingnya. Jangan pakai yang aneh-aneh gitu. Apalagi tanpa kelas nanti bingung sendiri. Oke, di dalam info body berarti ada info header. Info header. Kita anggap aja misal 10. Oke. Nah, nanti ada paragraf ya, namanya total user. Oke. Nah, seperti ini. Info header kayak gini ya. Ops, ini harusnya di dalam. Kita pakainya H1 atau H3 deh. H3, H1 dan sebagainya itu bedanya di besar kecilnya ya. Ini pakainya H3 misal. Ini 10. Kita pakai kelas lagi. Dia namanya adalah berarti info title. Nah, ini hapus saja. Ini di dalamnya. Oke. Jadi kita ini adalah info header. Ini nanti namanya info icon. Oke. Jadi cara pembungkusannya gitu ya. Di dot info icon. Nah, info icon berarti kita menggunakannya adalah icon. Icon sesuaikan aja sama yang menu-menu ini ya. Oke, info icon seperti ini. Save. Nah, di sini udah info body, berarti harus ada info footer. Dot info footer. Nah, setelah info footer, berarti di dalamnya ada detail ya. Detail sama menunya atau icon ya. Berarti sini detail. Oh, pakainya A ya, link. Ops, info footernya pakainya A aja, biar mudah. Kelas berarti ada href. Nah, di sini pakainya user.html ya.
misalnya gini, info footer user HTML. Nah, hasilnya adalah di sini isinya detail. Nah, pakainya icon. Nah, ini save. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu tinggal kalau udah jadi tinggal kopas saja banyak 3 kali. 1, 2. Maksudnya sama ini ya, berarti cukup 3 aja gitu. Kayak total, berarti total user diganti ya. Jadi kategori. Oke, kategori berarti iconnya apa? Iconnya adalah cek ya tadi ya. Copy paste maksudnya ya. Copy paste aja. Ini kategori. Nah, di sini detail juga sama total kategori. Ini misal kategorinya ada 15 atau lainnya bebas ini. Karena nyatanya nanti ini penggunaannya adalah penggunaan data. Ini kan hanya template aja. Nah, info title kategori ini produk misal. Lalu produk berarti ada lagi ya. Pakainya ada list. Akhirnya ini copy paste saja. Nah, ini nanti ini diganti juga produk detail. Oke, save. Nah, 15 kategori produknya misal kita ganti deh 100 misal. Nah, gini ya. Kalau HTML-nya ibaratnya nggak menarik banget ya kalau kita pakai HTML gitu. Karena nanti kita ibaratnya ID-nya pakainya CSS tentunya. Biar integrasi lagi pakainya JavaScript. Oke, yang selanjutnya yang mungkin terakhir ya untuk HTML-nya adalah tentang footer-nya. Footer-nya sederhana aja atau bebas teman-teman pakainya mbak. Footer kita kelas lagi namanya footer. Kenapa tak kasih kelas? Karena biar nanti mudah kalau misal kita seleksinya adalah kelasnya atau nanti stylingnya di footer, tag footer, nanti bakal kena semuanya. Kalau kita pakainya kelas kan ya udah beda gitu, kelas footer. Jadi nanti ada halaman lain pakainya atau pakainya yang tag footer ini beda dengan kelas lainnya gitu. Oke, P. Nah, ini copyright misal ya. Gua copy paste aja ya. Copy paste. Copyright 2023 nanti coding asik kayak ini, bagascodingasik.com. Jadi ini template dari coding asik ya, gue kasih kayak gini. Teman-teman bebas kok, nggak masalah. Oke, selesai kayak gini. Nah, nanti untuk tambah-tambahnya kalau misalnya nanti ada penambahan lagi, mungkin di next yang chapter dari CSS-nya. Kurang lebih untuk HTML-nya seperti ini teman-teman. Oke, see you di next chapter lagi yang CSS dan JavaScript.